Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ali Sukron, kelas 12 MIPA 5, nomor absen 3. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran reaksi redoks dengan mengacu pada E-modul kimia kelas 12 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. Di kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya, proses fotosintesis pada tumbuhan, pengkaratan besi, pembakaran kertas logam, proses respirasi yang terjadi pada tubuh kita, dan masih banyak lagi. Itu semua tidak terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Sesuai dengan namanya, reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan elektron secara berurutan dari satu spesies kimia ke spesies kimia lainnya, yang sesungguhnya terdiri atas dua reaksi yang berbeda, yaitu reaksi oksidasi atau kehilangan elektron dan reduksi memperoleh elektron. Reaksi ini merupakan pasangan sebab elektron yang hilang pada reaksi oksidasi sama dengan elektron yang diperoleh pada reaksi reduksi. Masing-masing reaksi, baik oksidasi maupun reduksi, disebut reaksi paruh atau setengah reaksi sebab diperlukan dua setengah reaksi ini untuk membentuk sebuah reaksi, dan reaksi keseluruhannya disebut reaksi redoks. Adapun arti dari oksidasi adalah pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, dan ion. Reaksi kenaikan bilangan oksidasi dan reaksi pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, reaksi penurunan bilangan oksidasi, serta reaksi pelepasan oksigen. Berikut merupakan ciri-ciri reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ada unsur bebas, misalnya klorin atau Cl2, cuprum atau Cu, dan oksigen atau O2. Yang kedua, terjadi perubahan biloks atau bilangan oksidasi. Yang ketiga, ada reduktor atau pereduksi, adalah suatu zat yang mengalami oksidasi. Dan yang terakhir, ada oksidator atau pengoksidasi, adalah suatu zat yang mengalami reduksi. Reaksi redoks memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya penggunaan lumpur aktif untuk mengolah limbah, reaksi fotosintesis, oksidasi makanan dalam sel, mur dan baut diberi lapisan zinc, yang mana di dalam lapisan itu terdapat proses oksidasi dalam zinc dan reduksi pada kation. Alat-alat dapur yang terbuat dari stainless steel tidak berkarat karena permukaannya selalu dilapisi oleh oksida akibat proses oksidasi yang kontinu. Memahami fenomena korosi logam dan cara pencegahannya, membuat asam sulfat untuk keperluan industri, pengolahan biji-biji logam dalam industri pertambangan, dan yang terakhir adalah metabolisme semua organ tubuh menggunakan reaksi redoks. Reaksi redoks berkaitan erat dengan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang dilepaskan atau diterima atom dalam senyawa, di mana senyawa yang terbentuk melalui ikatan ionik. Ada plus dan min pada biloks ditulis sebelum angkanya, misalnya plus 2, sedangkan pada muatan ditulis sesudah angkanya, misalnya 2 plus. Cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion atau senyawa mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Pertama, bilangan oksidasi unsur bebas.
baik atom maupun molekul unsur adalah 0. Contohnya neon, helium, oksigen, klorin, dan lain-lain. Kedua, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Contoh untuk ion monoatom adalah Na+, yang berarti bilangan oksidasinya adalah +1. Untuk Ca2+, memiliki bilangan oksidasi +2, dan Cl- memiliki oksidasi -1, dan sebagainya. Contoh untuk ion poliatom NH4+ adalah +1. Untuk SO42- adalah bilangan oksidasinya -2, dan PO43- bilangan oksidasinya -3, dan lain-lain. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur golongan 1A adalah +1, dan unsur golongan 2A adalah +2. Misalnya, bilangan oksidasi unsur Na pada senyawa NaCl, Na2SO4, Na2O adalah +1. Bilangan oksidasi unsur Ca pada senyawa CaCl, 2, CaSO4, dan CaO adalah +2. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan 4A pada senyawa biner adalah -2, dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah -1. Misalnya, bilangan oksidasi unsur S pada Na2S dan MgS adalah -2. Bilangan oksidasi unsur Cl pada NaCl, KCl, MgCl2, dan FeCl3 adalah -1. Yang kelima, bilangan oksidasi unsur H pada senyawanya adalah +1. Misalnya, bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl, H2S, dan NH3 adalah +1. Bilangan oksidasi unsur H pada senyawa hidrida adalah -1. Misalnya, bilangan oksidasi unsur H pada NaH, CaH2, dan AiH3 adalah -1. Yang keenam, bilangan oksidasi unsur O pada senyawanya adalah -2 kecuali pada senyawa biner. Dengan F, bilangan oksidasi unsur O adalah +2. Bilangan oksidasi unsur O pada senyawa peroksida seperti H2O2, BaO2 adalah -1. Dalam senyawa superoksida, bilangan oksidasinya adalah -0,5 pada KO2 dan NaO2. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom unsur dalam molekul atau senyawa adalah 0. Jumlah bilangan oksidasi untuk atom dan unsur pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatomnya. Misalnya, ion NH4+ mempunyai jumlah bilangan oksidasi unsur N adalah -3 dan H adalah +1. Molekul NaCl dari atom Na dan atom Cl jumlah biloks senyawanya adalah 0. Sedangkan biloks Na adalah +1, sehingga biloks Cl dapat dicari dengan rumus biloks Na +1 plus biloks Cl sama dengan 0. Kita pindah ruas, +1-nya jadi biloks Cl adalah -1. Molekul V2O3 terdiri dari 2 atom V dan 3 atom O. Jumlah biloks molekul tersebut adalah 0. Biloks O adalah -2, sehingga biloks V dapat dicari dengan rumus 2 kali biloks V tambah 3 kali biloks O sama dengan 0. 2 kali biloks V sama dengan 3 dikali biloks O nya itu adalah -2 sama dengan 0. Kita pindah ruas, 2 biloks V sama dengan +6.
Bilog jadi Bilog V adalah +3 dan lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.